Yesus telah menyerahkan nyawanya. Tubuhnya terbaring di kubur yang sunyi. Namun, kemana rohnya pergi? Apakah benar Yesus turun ke neraka? Kalimat dalam pengakuan iman rasuli mengatakan, ia turun ke dalam kerajaan maut. Tapi apa maksudnya? Apakah Yesus benar-benar masuk ke neraka, tempat penuh siksaan kekal seperti yang sering digambarkan? Pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi. Ini menyentuh inti pemahaman kita tentang kematian, kemenangan, dan keselamatan. Banyak kebingungan muncul karena istilah neraka sering disamaratakan. Padahal, Alkitab menggunakan beberapa istilah berbeda untuk menggambarkan tempat orang mati. Mari kita luruskan. Dalam bahasa Ibrani, istilah yang digunakan adalah Sheol, tempat bagi semua orang mati, baik yang benar maupun yang jahat. Bukan tempat siksaan, melainkan tempat penantian. Dalam Perjanjian Baru, istilah Hades digunakan, padanan dari Sheol. Hades juga berarti dunia orang mati, bukan neraka kekal. Sedangkan neraka kekal, tempat penghukuman akhir, disebut Gehenna atau lautan api, Wahyu 20 ayat 14. Bahkan dikatakan Hades akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Artinya, Hades bersifat sementara, bukan akhir. Sayangnya, dalam banyak terjemahan seperti bahasa Inggris dan kadang Indonesia, ketiga istilah ini, yakni Sheol, Hades, dan Gehenna, kadang disamakan menjadi satu kata, hell atau neraka. Padahal ketiganya sangat berbeda. Dua bagian di dalam Sheol atau Hades. Yesus dalam pengajarannya menggambarkan Hades dengan jelas sebagai tempat yang memiliki dua bagian. Dalam Lukas 16 ayat 19 hingga 31, Yesus menceritakan kisah orang kaya dan Lazarus. Setelah kematian, Lazarus berada di pangkuan Abraham, tempat yang menggambarkan kedamaian dan kenyamanan. Sebaliknya, orang kaya berada dalam siksaan dan kesengsaraan. Dari sini kita tahu bahwa Sheol atau Hades memiliki dua bagian. Satu, tempat penghiburan atau berkat, juga disebut pangkuan Abraham atau Firdaus. Dua, tempat penderitaan, tempat di mana orang-orang yang tidak percaya mengalami siksaan sementara sebelum penghakiman akhir. Menariknya, Yesus sendiri memberi petunjuk tentang tempat ini ketika berbicara kepada pencuri yang bertobat. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini menunjukkan bahwa setelah kematiannya, Yesus pergi ke Hades, ke bagian berkat di alam maut, yaitu Firdaus, tempat orang-orang benar menanti penggenapan keselamatan. Petrus mengutip Mazmur dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 27. Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini menegaskan, Yesus benar-benar masuk ke dunia orang mati, tapi bukan ke bagian siksaan. Misi rahasia Yesus di dunia orang mati. Setelah kematiannya di kayu salib, Yesus tidak hanya diam dalam kubur, tetapi Alkitab mengisyaratkan bahwa ia melakukan suatu tindakan penting di dunia orang mati atau Hades. Tindakan ini tidak dimaksudkan untuk melanjutkan penderitaan atau menebus dosa, karena karya penebusan telah selesai di salib, melainkan untuk menyatakan kemenangan dan otoritasnya atas maut dan kuasa kegelapan. 1. Memberitakan kemenangannya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18 hingga 20 dikatakan, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Siapakah roh-roh ini? Ada dua penafsiran utama. Penafsiran pertama, roh-roh itu adalah malaikat yang jatuh, yaitu makhluk surgawi yang berdosa besar sebelum air bah zaman Nuh. Baca juga 2 Petrus 2 ayat 4 dan Yudas 6. Mereka dipenjara secara rohani sebagai hukuman atas pelanggaran mereka. Kepada mereka, Yesus menyatakan kemenangannya atas dosa dan maut, sebuah deklarasi bahwa kuasa mereka telah dikalahkan oleh salib. Penafsiran kedua, roh-roh itu adalah manusia dari zaman Nuh yang telah menolak pemberitaan keselamatan yang disampaikan oleh Nuh. Dalam hal ini, Yesus tidak pergi ke Hades untuk memberitakan Injil secara langsung kepada mereka, tetapi Petrus sedang menggambarkan bagaimana Roh Kristus bekerja melalui Nuh saat itu. Orang-orang yang menolak kebenaran kini berada di penjara rohani atau tempat siksaan di Hades. Kedua penafsiran ini sama-sama menyiratkan bahwa Yesus, setelah kematiannya, memiliki misi di dunia roh,
bukan untuk menyelamatkan, melainkan menyatakan otoritas dan kemenangannya atas kuasa kegelapan. 2. Membebaskan orang-orang kudus. Ayat yang mendukung bahwa Kristus melakukan sesuatu setelah kematiannya terdapat dalam Efesus 4 ayat 8 hingga 10, yang mengutip Mazmur 68 ayat 18. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat ini menunjuk pada peristiwa ketika Kristus, setelah menggenapi kemenangannya melalui salib dan kebangkitan, membawa orang-orang benar dari Firdaus menuju surga. Mereka adalah para kudus perjanjian lama, seperti Abraham, Musa, Daud, dan orang-orang saleh lainnya yang telah menantikan penggenapan janji keselamatan. Selanjutnya, Paulus menambahkan, bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Pernyataan ini telah ditafsirkan dengan dua pandangan utama. Penafsiran pertama, frasa turun ke bagian bumi yang paling bawah merujuk pada turunnya Kristus ke Hades setelah kematiannya. Dalam pandangan ini, Yesus memasuki bagian Firdaus di alam maut, tempat orang-orang benar menanti keselamatan. Setelah menyatakan kemenangannya atas dosa dan maut, ia memimpin mereka keluar dari penantian itu dan membawa mereka ke surga sebagai tawanan-tawanan kemenangan, suatu lambang bahwa ia telah membuka jalan menuju hadirat Allah secara langsung. Penafsiran kedua, frasa tersebut dianggap sebagai ungkapan metaforis yang menunjuk pada inkarnasi Kristus, yaitu saat ia turun dari surga ke dunia sebagai manusia. Dalam pandangan ini, yang ditekankan adalah seluruh karya penebusannya, dari inkarnasi, kematian, hingga kebangkitan, bukan aktivitas khusus setelah kematiannya. Meskipun terdapat perbedaan dalam penafsiran, banyak teolog sepakat bahwa salah satu aspek pelayanan Yesus di antara kematian dan kebangkitannya adalah membebaskan dan memindahkan orang-orang benar dari Firdaus ke surga. Ini menandai dimulainya era baru dalam hubungan manusia dengan Allah, di mana akses kepada hadiratnya kini telah dibuka melalui darah Kristus yang tercurah. Yesus tidak pergi ke neraka untuk disiksa, melainkan turun ke Hades sebagai pemenang. Di sana, ia memberitakan kemenangannya kepada roh-roh yang dipenjara dan membawa orang-orang benar dari zaman perjanjian lama masuk ke dalam hadirat Allah. Ini adalah bagian penting dari kemenangan Kristus yang total atas dosa, maut, dan kuasa kegelapan. Karya penebusan telah tuntas di kayu salib, namun misinya terus berlanjut hingga ia bangkit dan naik ke surga sebagai Raja yang menang. Pemahaman yang benar tentang apa yang Yesus lakukan di Hades memperkuat keyakinan kita bahwa tidak ada tempat, kuasa, atau kerajaan manapun yang tidak tunduk kepada Kristus. Dialah Tuhan atas segala yang hidup maupun yang mati. Yesus sendiri menegaskan dalam Wahyu 1 ayat 17 hingga 18. Jangan takut, akulah yang pertama dan yang terkemudian dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dengan pernyataan ini, kita tahu bahwa Yesus berkuasa penuh atas maut dan alam maut. Ia bukan hanya penebus, tetapi juga penguasa yang telah merampas kuasa maut dari tangan musuh. Karena itu, kita dapat hidup dalam pengharapan dan keyakinan bahwa siapapun yang ada di dalam Kristus tidak akan tinggal dalam kematian, tetapi akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal bersamanya.